Terus si orang ini ngomong lagi, "Eh, saya ini tidak pernah menjumpai bantahan seperti ini. Saya ini dulu dari mulai TK, sekolah TK, SD, SMA sampai kuliah. Saya juga mondok di beberapa pondok. Saya datangi syekh-syekh itu, nggak ada orang yang membantah ini. Hmm. Jadi kayak gitu ngomongnya, nggak ada orang yang membantah. Saya biasa-biasa aja. Saya punya keyakinan ini enak-enak aja. Nggak ada yang membicarakan, nggak ada yang rewel. Ini saya baru nemuin. Lalu Syekh berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kalian semua kecuali perkataannya bisa diambil dan bisa ditinggal, ya kan? Semua perkataan siapa saja bisa kita ambil, bisa kita tinggalkan, kecuali perkataan Nabi. Masyayikh kalian semua itu terjaga dari kesalahan, dia seperti Nabi, kiai-kiaimu, syekh-syekh guru-gurumu itu terjaga dari salah seperti Nabi. Nah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Nah, kita kembali membicarakan tentang malaikat. Nah, ada riwayat datang dari Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan selainnya. Mereka melewatkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di langit itu tidak ada jarak sejengkal kecuali di situ ada malaikat sedang sujud, yakni sholat. Berarti wakih banget kan jumlahnya. Semakna dengan apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Imam At-Tabrani juga meriwayatkan hadis yang artinya bahwa di langit itu tidak ada tempat setelapak ya, jarak setelapak. Jadi di situ ada malaikat yang sedang ruku sujud. Artinya bukan berarti malaikat itu melakukan sujud terus selamanya, enggak seperti itu maksudnya. Atau ketika dikatakan saya melihat ada malaikat sedang ruku, itu bukan berarti ada malaikat yang kerjanya ruku terus begitu, enggak. Artinya mereka semua melakukan sholat terus. Jadi ya sholat itu ya ada ruku, ada sujud, ada berdiri gitu. Sekarang bentuknya malaikat. Mereka ini punya sayap. Ada yang sayapnya itu 2, ada yang 4, ada yang sampai sayapnya itu 100 sayap. Lalu tugas-tugas mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka itu apa saja? Macam-macam. Sebagian mereka ada malaikat yang tugasnya menjaga tiap manusia. Namanya malaikat apa tadi? Hafazah. Wah, malaikat hafazah. Jadi setiap dari masing-masing dari kita itu ada 6 malaikat yang menjaga. Itu berganti. Jadi yang menjaga siang 6. Dari pagi sampai sore. Nanti berganti setelah sore masuk petang ganti lagi malaikat 6 malaikat. Seperti itu terus. Ada malaikat hafadz. Jadi ada 12 malaikat yang mengiringi kita. Terus ada juga malaikat yang membarengi setiap manusia. Qorin. Jadi qorin itu ada dari jin, ya, kafir itu tadi ya. Ada dari malaikat. Qorin manusia itu ada jin, ada malaikat. Nah, qorin malaikat ini yang menyuruh manusia untuk berbuat baik, taat, ya, berbuat iman, berbuat taat kepada Allah. Ini qorin malaikat. Jadi beda sama qorin si kafir jin itu. Jadi seperti itu. Jadi ada juga malaikat katabah. Ya, itu Ridwan, malaikat siapa? Raqib Atid. Malaikat Raqib Atid. Ini tugasnya menulis apa yang telah diperbuat
oleh setiap manusia. Setiap manusia perbuatannya, ucapannya itu ditulis dua malaikat namanya Raqib Atid. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan. Ada juga malaikat yang ditugaskan menggiring mendung. Jadi punya suara yang luar biasa. Ya, jemeleger. Jadi menggiring sahab, mendung dengan api. Menggiring dengan api. Mendung itu digiring oleh malaikat dengan apa? Api. Ada yang ditugaskan seperti itu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur tumbuh-tumbuhan, ya tanaman. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menanyakan siapa saja yang dikubur, baru dikubur. Ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat yang menjaga neraka. Perlu panjenengan mangertosi bilih malaikat ingkang jagi neraka niku mboten ngraosaken panase neraka mboten. Wonten anodene wong-wong kafir penduduk neraka niku ngrasakake panase neraka lan adem, dingin, betapa dinginnya. Di sebagian neraka itu ada dingin yang sangat. Jadi jahanam itu ada dingin. Jadi ada zamharir. Itu dingin ya kan. Dinginnya neraka, sangat dingin. Tetapi kedinginannya ini berhembus sampai ke dunia. Itu sampai pada derajat yang panasnya luar biasa. Dinginnya jahanam ini. Dinginnya jahanam itu berhembus, sebagian itu berhembus ke dunia. Itu hawa panasnya itu panas yang paling, daerah mana yang paling panas di dunia? Kata Syekh tadi di Irak itu ada daerah yang sangat panas, itu sampai derajatnya 60 derajat. Panasnya sampai 60 derajat. Itu dulu waktu saya di sono di Mekah itu 40 derajat. 40 derajat saja sudah panasnya. Laka wong wani nyeker niku laka wong wani nyeker saking panase Pak pasir niku. Itu 60 derajat. Itu panas banget. Itu ada di belahan dunia yang sampai 60 derajat. Nah, itu lebih panas. Hembusannya ini lebih panas dari itu. Jadi bukan dingin itu berarti dingin kayak AC, kayak kulkas itu enggak ternyata ya, para sedulur. Jadi kesimpulannya pun kita bicara malaikat. Jadi malaikat sing ditugasi jagi neraka niku mboten ngraosaken sama sekali panase jahanam. Mboten. Di langit yang ketujuh, langit Sapi itu niku juga banyak malaikat. Dipenuhi malaikat. Di bumi, semua bumi itu juga ada malaikat. Terus di seputar ars berkeliling, mengelilingi ars itu juga banyak malaikat yang jumlahnya lebih besar dari jumlah malaikat yang ada di langit dan bumi. Itu yang ada di ars saja. Jadi tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali siapa? Allah. Perjalanan 7 palung itu perjalanan burung yang paling cepat. Burung yang paling cepat burung apa? Itu dia terbang selama 70 tahun. Lah itulah jarak antara telinga dan pundaknya malaikat yang menjaga arsy. Ini besar banget ini malaikat yang menjaga arsy ini memang malaikat yang ukurannya paling besar. Jadi itu tadi yang dikatakan oleh Nabi, jarak antara telinga dan pundaknya. Itu saja sudah panjang banget. Nah, ini tidak bisa kita bayangkan seberapa besar badannya. Ya kan? Jasadnya. Bukan berarti itu jarak telinganya sama ini yang memanjang begitu terus jasadnya kecil. Enggak, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa malaikat itu besar sekali. Sampai diceritakan bahwa pundaknya itu berada di arsy. Pundaknya dia punya pundak.
Nah, pundaknya itu terletak di ars, sejajar dengan ars. Lalu kaki, dia punya kaki, kakinya itu di fars. Jadi dari ars sampai fars. Ars itu kan di atas langit yang ketujuh. Nah, fars ini di bawah bumi dan di bawah neraka jahanam. Ya, kan di bawah bumi ketujuh kan ada neraka. Nah, di bawahnya itu namanya fars. Disitulah kakinya malaikat yang menjaga arasy. Subhanallah. Sampai kali disebutkan perbandingannya ya, perbandingan bentuk malaikat ini dengan bumi. Kulul ard, seluruh bumi itu dibandingkan dengan besarnya malaikat penjaga arasy itu seperti batu pasir, seperti butiran pasir. Seluruh bumi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah itu meminta kepada malaikat Jibril agar menampakkan wujud aslinya. Biasanya dia menemui Rasul itu dalam bentuk manusia, ya kan? Ufuk timur, barat itu tertutup semua, ditutup. Akhirnya Rasul, sudah. Saya tidak mengira ada makhluk yang sebesar ini sebelumnya. Saya nggak mengira sama sekali ada makhluk Allah yang sebesar ini. Lalu apa kata Jibril? Lalu hampir pingsan ya kan. Lalu malaikat Jibril kembali lagi ke wujud serupaannya. Menjadi manusia, kemudian Rasulullah itu didekap, disikap. Karena bukan ada sesuatu, karena orang kuat. Disikap. Lalu 100 sayap. Ini yang baru ditunjukkan itu 2 sayap. Kalau ditunjukkan semua ingin gede nih. Sayap loro bae sing kulon sampai wetan ke full kebek. 2 sayapnya. Bagaimana dengan 600 sayap? Kemudian Israfil juga sama, memiliki 600 sayap. Nah, Israfil akbar hajman. Ya. Jadi Israfil itu lebih besar bentuknya daripada malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala saged mendo-mendo. Apa mendo-mendo ya bahasa Jawa kuna? Nyerupai. Jadi lelaki yang tampan, ya, tidak menyerupai dengan bentuk perempuan. Kalau menyerupai dengan bentuk laki-laki pun tidak lantas terus ada alat kelamin begitu ndak, karena malaikat itu kan bukan dari jenis tidak punya kelamin laki-laki atau perempuan kan, yang kita maklumi bersama itu. Jadi saat mereka itu menjelma menjadi laki-laki itu bukan berarti di situ ada alat kelamin. Tapi sebelumnya ada pertanyaan enggak? Sebelum istirahat. La yujad. Oh ya. Yas'al al-malaikatu sama raqibun adid faqad isnani minal malaika madza sih? Wasinfun minal malaika yani adaduhum katsir wa yusamma wahid muraqib wa wahid لكن الشيخ قال اقرأ ان هناك عدد من الملائكة اسمه الرقيب وعدد السماعات. Nah. Jadi ada pertanyaan, apakah Raqib Atid itu 2 malaikat saja, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk menulis semua amal perbuatan manusia yang jelek ataupun yang
yang baik, Raqib dan Atid. Itu dua malaikat atau gimana? Jawaban Syekh, khilaf antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan Raqib Atid itu nama kelompok malaikat. Sekelompok malaikat namanya Raqib, sekelompok malaikat namanya Atid. Dan ini yang dikatakan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Haruri. Syekh Abdullah Al-Haruri ikut perkataan pendapat ulama ini. Ada juga yang berpendapat, ulama ini berpendapat bahwa Raqib Atid itu ya dua malaikat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada malaikat ini, kemampuan untuk menulis semua apa yang diperbuat masing-masing manusia. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya khilaf, ini qaul. Tapi ingat Syekh Abdul Al-Haruri itu sependapat dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa di situ ada sekelompok malaikat namanya Raqib, sekelompok malaikat namanya apa? Atid. Itu pendapatnya Syekh Abdul Al-Haruri juga. Nah,